Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan khotbah minggu hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur menjagai kami hingga minggu hari ini. Dan firman-Mu adalah pelita, kekuatan dan kehidupan bagi kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, khotbah pada minggu hari ini dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, jika adik-adik mencari kata kasih dalam kitab Perjanjian Lama, maka adik-adik akan mendapatkannya ada sebanyak 472 kali. Dan jika adik-adik melanjutkannya dalam kitab Perjanjian Baru, maka adik-adik akan menemuinya ada sebanyak 381 kali. Adik-adik tentu sudah mempelajari di sekolah bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan dan kemudian ada 54 minggu dan 365 hari. Sedangkan kata kasih tadi ada sebanyak 472 dan 381. 1 tahun ada 365 hari. Alkitab hendak mengatakan kepada kita, setiap orang percaya harus mengasihi Tuhan lebih dari setiap harinya. Artinya mengasihi menjadi sifat, menjadi karakter, menjadi kepribadian kita, meniru Tuhan Yesus. Karena Allah adalah kasih, seperti ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam Alkitab ada beberapa macam kata kasih. Yang pertama adalah kata kasih yang disebut storge. Adik-adik, kata storge dari bahasa Yunani, yaitu kasih yang digunakan antara orang tua dan anak, dan antara anak kepada orang tua. Seorang ibu atau seorang ayah mencintai, mengasihi anaknya, itu disebut storge. Dan seorang anak, adik-adik sekolah minggu, mengasihi orang tuanya, itu disebut kasih storge. Dan kemudian ada yang disebut kasih eros. Kalau adik-adik pernah mendengar kata erotika atau tarian erotis, eros adalah mencintai, mengasihi yang indah, yang cantik, yang menarik. Karena itu seorang laki-laki baginya tertarik atau menarik seseorang perempuan, berarti itu kasih erotis. Atau seorang laki-laki menarik baginya melihat sebuah lukisan atau sebuah gambar
itu kasih erotis. Atau adik-adik memandang puncak gunung atau danau atau lautan, itu adalah kasih keindahan, yaitu erotis. Tertarik dengan yang indah-indah. Tertarik dengan yang indah-indah boleh positif, tetapi kalau kebablasan bisa menjadi negatif. Itulah erotis, eros. Yang ketiga adik-adik adalah kasih phileo, philos. Kasih philos adalah kasih pertemanan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Mereka menjadi brother, bro. Itu kasih philos, pertemanan. Adik-adik tentu banyak pertemanannya, banyak grup, tetapi jangan sampai geng, apalagi sampai terlibat dengan kekerasan, bully, dan yang lainnya. Phileo adalah kasih pertemanan. Setiap orang harus berteman karena kita adalah makhluk sosial. Seperti orang tua kita, mereka juga harus ikut arisan. Arisan marga, arisan tempat tinggal. Mereka banyak teman, memiliki banyak teman. Itu kasih phileo. Dan yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape. Kasih agape adalah kasih pengorbanan, yaitu kesanggupan menerima apa yang tidak pantas diterima. Kasih yang memampukan orang lain supaya dia juga menikmati kasih itu. Agape, itulah yang dilakukan Tuhan kita kepada manusia berdosa. Tuhan tidak memperhitungkan apa yang dia lakukan. Ditangkap, disiksa, disalibkan, mati untuk menebus dosa manusia. Itulah agape, kasih berkorban. Dan pengorbanannya itu tidak diperhitungkan, itu gratis. Itulah kasih Tuhan kita. Adik-adik, pastilah kita harus memiliki kasih storge. Orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kita juga harus memiliki eros. Orang yang sehat harus senang dengan yang indah-indah. Kita juga harus memiliki phileo. Orang yang sehat dan berhati nurani harus memiliki teman. Tetapi semua itu harus diarahkan oleh kasih agape, yaitu kasih Tuhan kita. Berkorbanlah, bertemanlah, senanglah dengan yang indah-indah, tetapi butuhkanlah kasih Tuhan kita untuk memandumu, mengarahkanmu, supaya kamu jangan celaka, tetapi tetap terpimpin seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu adik-adik, sejak dari sekolah minggu, Allah adalah kasih, Allah adalah agape. Biarlah kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus memandu hidupmu, mengajarimu bagaimana memiliki kasih storge, menghormati orang tua, mengajarimu bagaimana berteman, phileo, bagaimana Tuhan mengajarimu tertarik dengan yang cantik dan yang indah-indah, tanpa salah, tanpa celaka nantinya. Allah adalah kasih. Karena itu setiap orang percaya harus memiliki kasih Allah. Karena itulah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah adalah kasih. Sekolah minggu harus mengasihi, meniru Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami bersyukur karena firman-Mu mengajari kami untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus. Dan ajarilah kami mencintai orang tua kami, dan bantulah orang tua kami untuk mengasihi kami sepenuhnya. Pandulah kami untuk tertarik dengan yang cantik dan yang indah dan yang mempesona. Ajarilah kami memiliki teman, dan kasih Tuhan Yesus agape memandu kami untuk melakukan semua itu. Meniru Tuhan Yesus, mengasihi Allah dengan segenap kehidupan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Berkatilah kami, karena Yesus Kristus Tuhan kami.